Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat serta kesempatan yang buat kita semua sehingga bisa hadir, duduk berkumpul bersama, yang tidak lain adalah dalam rangka pengimbasan terkait materi-materi yang sudah saya pelajari di kegiatan guru penggerak. Selanjutnya sholawat beriring salam tentunya kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah selaku pimpinan di SD Negeri 5 Sungai Cina, selanjutnya rekan-rekan guru yang telah sudi menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pengimbasan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis guru yang terhormat. Pertama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semuanya karena memberikan kesempatan buat saya untuk melakukan pengimbasan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat buat kita semua dan khususnya untuk kebaikan buat anak didik kita kelak di masa akan datang. Baik, tujuan dari kegiatan ini adalah sesuai instruksi dari kegiatan di Learning Management System atau LMS. Kami diinstruksikan untuk melakukan pengimbasan bahwasanya apa yang telah kami pelajari agar disampaikan kepada rekan guru untuk mendapat pemahaman agar mudah-mudahan dapat kita terapkan di sekolah kita yang kita sayangi ini. Baik, untuk acara pada kegiatan pagi hari ini, yang pertama yaitu sambutan dari saya sendiri yang dianggap telah saya laksanakan. Kemudian sambutan dari kepala sekolah. Kemudian berikutnya sambutan dari salah seorang majelis guru. Dan selanjutnya paparan materi yang telah saya pelajari. Dan berikutnya adalah sesi tanggapan. Baik, memasuki acara kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah. Kami persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sepatah dua kata dalam kegiatan ini. Kami persilakan dengan segala hormatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Syaiman karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan kata sambutan. Selawat tabi'in salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan rangkaian acara yaitu dalam program yang telah dilaksanakan oleh Bapak Sulaiman itu pendidikan guru penggerak itu. Nah, di sini saya selaku kepala sekolah mendukung ada pelaksanaan yang telah memberikan sambutan untuk kegiatan pengimbasan pada pagi hari ini. Selanjutnya sambutan dari salah satu majelis guru yang dalam hal ini minta kesediaannya kepada Bapak Muhammad Abi Sibian. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 5 Desa Sungai Cina. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan siswa kami beserta rekan seperjuangan kami Bapak Sulaiman dalam mengikuti program CPG atau calon guru penggerak. Semoga senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat
dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami sangat mengapresiasi beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau ikuti instruksi dari program Kemendikbudristek Bapak Nadiem Makarim dapat diterapkan kepada kami, khususnya guru-guru yang belum mengikuti CPG. Mudah-mudahan dengan keberhasilan beliau dapat membimbing kami kelak ke depannya dalam mengikuti program CPG yang telah diprogramkan oleh pihak Kementerian Republik Indonesia. Untuk kita banyak kegiatan-kegiatan ekstra lain seperti menunggu kedatangan siswa yang beliau laksanakan pada pagi hari dengan mengajarkan serta menitipkan etika-etika dapat kami pedomankan kelak jika kami mengikuti CPG nanti. Kemudian terutama kepada Bapak Sulaiman, kami senantiasa selaku teman seperjuangan mendoakan beliau sukses, lancar dan senantiasa sehat walafiat hingga selesai dalam sukses buat rekan kami Bapak Sulaiman. Dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Abi Sibian yang telah memberikan saran serta masukan dan sambutannya terhadap kegiatan, salah satu kegiatan yang saya lakukan yaitu pengibasan. Jadi untuk sepengetahuan Bapak Ibu Majelis Guru, dalam kegiatan guru penggerak yang telah saya ikuti, saya baru mempelajari satu modul, di mana satu modul itu terdiri dari 4 submodul, mulai dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Kesimpulan dari modul tersebut adalah terkait budaya positif. Nah, dari 4 modul itu, 4 submodul itu, kami diinstruksikan untuk melakukan pengibasan atau menyampaikan kepada rekan guru yang ada di sekolah. Sebetulnya kapasitasnya harus 10 minimal, tetapi karena mengingat dan menimbang seperti yang barusan kita laksanakan tadi, mengundang guru di sekolah lain lewat ruang virtual agar cukup genap 10, sepertinya sinyalnya tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, dengan keterbatasan seperti ini, mudah-mudahan kegiatan ini diterima oleh pihak pelaksana program guru penggerak. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita mulai kegiatan ini. Sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu membuat kesepakatan terlebih dahulu sebagaimana yang diinstruksikan, bahwa setiap kegiatan baik di kelas ataupun di mana saja, kita itu diharuskan sesuai dengan standar nasional pendidikan, kita membuat kesepakatan. Begitu juga di kelas yang kita namakan dengan kesepakatan kelas. Nah, untuk di ruang kolaborasi seperti ini, pengibasan ini, saya sudah membuatkan kisi-kisi kesepakatan. Yang pertama, dalam kita melaksanakan kegiatan ini agar kita saling menghormati, kemudian mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Ini tadi sebetulnya kesepakatan ini untuk di ruang virtual, karena kita tidak jadi di ruang virtual, maka kesepakatan ini kita sesuaikan saja. Apakah setuju Bapak Ibu dengan kesepakatan seperti ini? Contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik Bapak Ibu yang menanam padi. Misalnya petani itu hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang akan mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Artinya apa Bapak Ibu? Dari uraian tersebut sesungguhnya kita dapat menyimpulkan bahwasanya sekolah itu diibaratkan sebagai tanah atau ladang tempat kita bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk tumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru adalah bagaimana menciptakan sebuah lingkungan sekolah yang positif, yang terdiri dari warga sekolahnya yang saling mendukung,
saling belajar, saling bekerja sama, sehingga terciptalah kebiasaan-kebiasaan baik. Dan dari kebiasaan-kebiasaan itu akan menjadi sebuah karakter-karakter baik bagi warga sekolah, yang pada akhirnya karakter-karakter tersebut, kebiasaan-kebiasaan tersebut akan membentuk sebuah budaya yang positif. Dari ilustrasi tersebut sebetulnya komponen terkait yang diilustrasikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara kita itu seperti seorang petani, sedangkan siswa itu adalah seperti padi, sedangkan tanahnya itu, sawahnya itu kita ibaratkan sekolah. Nah, agar padi itu dapat tumbuh dengan baik, petanilah yang mengurusnya, membimbingnya, membuangnya dari ulat, dari sampah, dari rumput, sehingga dia dapat tumbuh dengan baik. Nah, sepertilah kira-kira dari pandangan filosofinya Bapak Ki Hajar Dewantara terkait kehidupan dan pembimbingan peserta didik di sekolah. Nah, apa-apa saja sebetulnya yang perlu kita lakukan? Timbul pertanyaan dalam diri kita masing-masing, tumbuhkan pertanyaan, apa pentingnya sebetulnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita. Nah, sebagai seorang pendidik atau pemimpin sekolah, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di lingkungan selama ini? Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, menurut kita masih perlukah diperbaiki dan dikembangkan? Menurut Bapak Ibu, pentingkah kita menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Sangat penting ya, sangat penting sekali. Nah, sebagai pendidik, apakah kita sudah menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Sebetulnya apabila kita sudah datang ke sekolah dengan baik, melaksanakan tugas kewajiban kita dengan baik, sebetulnya itu juga merupakan salah satu menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa kebiasaan positif yang bisa kita terapkan. Salah satunya seperti yang saya sudah lihat di kelasnya Bu Emma, itu ada penerapan budaya 5S di kelas atau di sekolah. 5S itu apa? Salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Jika itu sudah diterapkan, maka hal itu juga merupakan budaya positif yang perlu kita lanjutkan agar ke depan tercipta siswa-siswi peserta didik kita mempunyai karakter-karakter yang positif. Dan pasal 10 ayat 2 huruf B dalam menyelenggarakan suasana belajar. Bagaimana caranya? Yang pertama interaktif, yang kedua inspiratif, yang ketiga menyenangkan, yang keempat menantang, kelima memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan yang terakhir yaitu memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis dari peserta didik. Sekarang seperti ini, ada misalnya seperti ini ya. Ini terkait nilai-nilai kebajikan atau disiplin positif yang universal. Saya kasih contoh seperti ini. Di tangan saya itu ada sesuatu yang berharga yang Bapak Ibu tidak tahu, baik tangan kanan ataupun di tangan kiri. Kira-kira agar Bapak tahu apa yang Bapak Ibu lakukan. Bagaimana cara Ibu minta saya membuka? Tangkap tangan, buka. Kata Pak Uji, kita tangkap tangannya, kita buka, kita paksa. Orang yang bisa melakukan seperti itu adalah orang yang berada, punya kekuasaan atas diri saya. Orang yang berada di atas saya, bisa memaksa saya seperti itu.
Tapi ketika orang tersebut tidak ada, saya tidak akan melakukan hal tersebut. Artinya saya melakukan karena terpaksa. Ayo, bagaimana lagi supaya saya mau membuka itu? Di pojok, benar, di pojok. Nah, di pojok dengan lemah lembut. Oleh siapa? Kalau saya murid bapak berarti oleh guru saya, kan seperti itu. Berarti saya membuka itu karena bujukan guru. Guru memposisikan dirinya sebagai teman. Sebagai teman. Tapi kalau guru teman saya tersebut, orang tersebut bukan teman saya, apakah saya mau membuka? Belum tentu juga. Artinya saya membuka karena menimbang bujukan teman. Dan banyak lagi caranya. Salah satunya dengan menggelitik sehingga saya membuka dan berbagai cara. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya kurang tepat diterapkan ke peserta didik. Apakah itu dengan memaksa, menghardik, mengintimidasi atau memarahi. Sama seperti ketika di kelas. Ketika guru siswa mau menyapu itu melaksanakan piket. Kenapa dia mau melaksanakan piket? Bisa jadi dia melaksanakan piket karena takut kalau tak melaksanakan piket dimarahi oleh gurunya. Nah, hal-hal itu sebetulnya sifatnya hanya sementara. Ketika gurunya tidak ada, dia tidak akan melaksanakan piket. Nah, oleh karena itu perlu budaya positif agar siswa melaksanakan segala tanggung jawabnya dengan baik, itu atas keinginan sendiri. Nah, ini seperti ilustrasi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sama seperti kata Pak Uji tadi. Pak Uji minta saya membuka tangan ini dengan memaksa. Kalau saya tak mau, tak mau. Kalau saya tak mau, tetap tak saya buka. Keputusannya ada pada saya. Apakah saya membuka atau tidak. Kalaupun toh saya membuka karena dipaksa oleh dia. Kan seperti itu. Nah, itu salah satu ilustrasi guru mengontrol murid. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Walaupun hal itu tidak disukai karena dia punya motivasi tertentu, akhirnya dibuka juga. Kemudian yang kedua, ilustrasi yang kedua, bahwa semua penguatan positif adalah efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah juga merupakan bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu merupakan identitas yang gagal karena sifatnya sementara itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa, sebetulnya pasti kita sudah mengalaminya. Kita buat anak bersalah sehingga melakukan kegiatan yang kita instruksikan. Itu juga merupakan sebuah identitas yang gagal. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu sering kita lihat ketika kita lebih besar daripada orang yang kita kontrol, itu umumnya orang melakukan seperti itu. Sehingga murid tersebut melakukan apa yang kita instruksikan. Itu juga merupakan sebuah identitas yang gagal. Nah, sekarang kita perhatikan terkait disiplin positif.
Konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dari terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Tetapi sesungguhnya kita sendiri tidak tahu arti kata disiplin. Kita sering mendengar kata disiplin. Apa yang terbayang di benak kita? Tentu terlintas di pikiran kita menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib yang teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sesungguhnya itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberikan hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya ini kita memaknai disiplin menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, makna disiplin yang positif sesungguhnya yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara adalah disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang mulia. Nah, sesuai dengan standar nasional pendidikan kita, sebetulnya nilai-nilai positif atau nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh pendidikan kita adalah terkait profil pelajar Pancasila. Apa saja yang termasuk profil pelajar Pancasila? Kita menginginkan pelajar kita pelajar yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Setuju Bapak Ibu? Kemudian berkebinekaan global. Artinya apa? Artinya karena Indonesia ini berbagai suku banyak sekali, keberagamannya banyak sekali, kita harus memahami dan memiliki sifat bineka tunggal ika. Kemudian bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kembali kepada motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu pasti melakukan sesuatu karena ada dorongannya, ada motivasinya. Jarang sekali kita melakukan sesuatu tanpa ada niat di sebaliknya. Nah, jika itu diterapkan pada siswa, sesungguhnya itu merupakan identitas yang gagal, Bapak Ibu. Kita seharusnya berbuat sesuatu itu karena memang bermanfaat buat kita, Bapak Ibu. Umumnya anak didik kita melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah, sebetulnya yang bagus itu adalah kita melakukan sesuatu, anak didik kita melakukan sesuatu karena ingin menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu, terkait tindakan kita di kelas dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran atau di sekolah, itu ada beberapa posisi kita yang sering kita lakukan. Yang pertama, posisi kita adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Hukuman fisik yang terkait fisik kita, kalau verbal terkait dengan
kata-kata yang kita keluarkan. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum selalu berkata, patuhi aturan saya, awas kamu kalau tak mati saya. Seperti itu. Sering Bapak Ibu lakukan. Kadang-kadang. Kemudian pasti selalu terakhir selesai. Dikoli selalu terakhir selesai. Selalu terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Itu cara siapa? Caranya dia sendiri. Kemudian posisi kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau membuat siswa-siswi kita rendah diri. Walaupun kata-katanya lembut seperti ini. Nah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu membuat anak merasa bersalah. Atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Tak paham. Itu juga membuat anak merasa bersalah. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, apa nak jadi? Kan seperti itu. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri bahwa dirinya buruk sekali tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian posisi yang kelima yang sering kita lakukan, posisi kita sebagai guru adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui cara-cara yang persuasif. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka biasanya berkata seperti, ayo bantulah demi Bapak, ya. Seperti itu. Kemudian ada lagi, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini kepada kamu. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan aman tuh. Kan seperti itu. Kalimat-kalimat seperti itu sering kita sampaikan kepada murid. Sebetulnya posisi itu adalah posisi di mana kita menganggap anak murid kita sebagai teman. Nah, apa hal negatif dari posisi teman? Pada posisi ini, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu murid, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya. Murid merasa kecewa. Itulah aku tolong, bapak itu bapak juga dia minta nolong aku. Kan seperti itu. Nah, hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Karena Pak Sarung yang baik dengan Pak Sarung jadi manut. Dengan guru lain tak mau, dengan Pak Uji tak mau. Kan seperti itu. Itu juga merupakan hal yang kurang baik, di mana posisi kita sebagai teman. Dan posisi kita yang keempat adalah pemantau. Memantau itu berarti samulah mengawasi, seperti ketika kegiatan pilkada tentu ada panwas. Memantau. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang sering diajukan oleh seorang pemantau adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau selalu mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kemudian posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek, di mana posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Biasanya orang pada posisi ini selalu mengandalkan aturan yang berlaku di sekolah tersebut. Nah,
Posisi yang paling tepat sebetulnya sebagai seorang guru adalah manajer. Nah, posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya sesuai dengan keyakinan di kelas yang kita buat. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila memang sudah sangat diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri, di penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, seorang manajer akan berkata tentang keyakinan kelas yang telah dibuat, kesepakatan kelas yang telah dibuat bersama, dalam arti bersama siswa, seperti yang barusan kita masuk tadi, kita membuat kesepakatan yang telah disetujui bersama-sama. Kesepakatan yang kita buat bersama, melaksanakannya kita bersama. Apakah kamu sudah meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang diri kamu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini kita ambil contoh misalnya kasus, sebetulnya banyak kasus yang sering kita jumpai. Anak didik kita tidak pakai seragam sekolah. Kita tidak boleh Bapak Ibu membuat anak didik kita merasa dibuat menjadi merasa bersalah. Tapi bagusnya kita itu di kelas membuat kesepakatan terlebih dahulu. Kalau seperti ini, nanti bagusnya bagaimana? Nanti kalau kamu seperti ini, efeknya bagi kamu bagaimana? Contoh ketika anak didik kita tidak memakai sepatu. Kalau tidak memakai sepatu, nanti pas main bagaimana? Jangan membuat anak merasa rendah diri, karena itu akan mempengaruhi mental anak didik kita. Ini Bapak Ibu, saya hanya sekedar menyampaikan apa-apa yang sudah saya dapatkan pada kegiatan program guru penggerak selama mempelajari modul 1 sampai modul 1.4. Nah, terkait ketika kita menghadapi kasus-kasus yang terjadi pada anak, itu kita diinstruksikan, diarahkan untuk melakukan kegiatan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Itu tahapannya yang pertama kita menstabilkan identitas. Kita memberikan kenyamanan pada siswa terlebih dahulu. Contoh, ketika anak berbuat salah, kita juga harus menstabilkan keadaan dengan mengatakan misalnya Bapak juga pernah buat salah. Kenapa datang lambat? Bapak juga sering pernah datang lambat. Intinya kita stabilkan keadaan biar anak tidak minder. Kemudian kita validasi tindakannya, benar atau salah tindakannya itu sesuai kesepakatan yang kita buat. Nah, memvalidasi tindakan. Dan yang terakhir tahapannya adalah menanyakan keyakinan yang telah dibuat, apa yang dilanggarnya sesuai kesepakatan bersama. Ini contoh menstabilkan keadaan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang pernah bersalah. Semua orang pernah bersalah. Tak ada orang tak pernah bersalah. Tapi kita menyadari kesalahan kita dan tidak mengulangi, itu adalah hal yang paling baik. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu.
Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu juga merupakan sebuah cara alternatif cara untuk menstabilkan identitas atau keadaan anak. Kemudian kita validasi tindakannya yang salah. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, kita lontarkan kata-kata seperti ini. Kamu kan bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kenapa tidak kamu lakukan? Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Dan seperti yang pada kalimat 3 maupun kalimat 4, itu cara memvalidasi tindakan yang salah, atau dalam bahasa orang baratnya validate the misbehavior. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Sesuai sekali seperti soal kalimat nomor 2. Kesepakatan yang kita buat di kelas. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya ketika mereka sama-sama berkolaborasi membentuk keyakinan kelas, mereka juga yang melaksanakan. Tidak mungkin anak setuju melontarkan kesepakatan kelas dengan sesuatu yang tidak baik. Pasti memiliki nilai-nilai yang positif. Jadi Bapak Ibu, demikianlah yang dapat saya sampaikan terkait materi yang telah kami terima selama mengikuti kegiatan program guru penggerak di modul 1, mulai dari modul 1.1 sampai modul 1.4. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya sesi masukan untuk saya ke depannya bagaimana dan seterusnya atau apa saja kami persilakan bagi yang mau memberikan tanggapan. Bertanya Pak, untuk terima kasih kepada Pak Leman atas kesempatannya untuk menanggapi. Jadi Pak, yang saya perhatikan tadi ada sekitar 5 cara guru dalam mendidik anak, yaitu dalam memberikan hukuman. Itu kita ada di poin berapa? 5 poin. Dari 5 posisi kontrol. Kalau dilihat dari sini Pak, berarti kita selama ini mungkin banyak salah Pak ya, dari poin 1 sampai ke 5. Rupanya sebaik-baiknya kita ini harus memposisikan kita kepada anak, yaitu sebagai manajer, kawan, ataupun bagaimana kita mengembangkan anak yang berperilaku salah itu anak secara mandiri mengetahui sendiri kesalahannya. Gitu Pak ya. Ya Pak ya, itu mungkin hanya pertanyaan dari saya, mungkin sekaligus masukan. Jadi kita sesama guru tidak bisa berdiri sebagai posisi kontrol yang penegak hukum. Jadi kita untuk mulai hari ini Bapak-bapak, memposisikanlah kita di sini guru untuk anak didik kita itu sebagai manajer. Ya Bapak Ibu guru ya. Oke, terima kasih Pak Leman. Inilah mungkin tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ini sesuai dengan standar nasional pendidikan kita, di mana kita itu seharusnya bertindak menciptakan suasana lingkungan yang positif buat siswi kita di sekolah. Oleh karena itu, posisi manajer ini kan posisi di mana kita bisa mengatur lingkungan khususnya. Tiap guru kan mengontrol itu di kelas. Jadi wilayah pada kelas itu kita kontrol dengan sebaik mungkin, sebagaimana yang telah saya paparkan tadi terkait menciptakan budaya-budaya positif di kelas. Tujuannya tidak lain Bapak Ibu, agar anak dan peserta didik kita dapat tumbuh baik secara fisik maupun mental dengan baik dan menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter positif. Demikian Bapak Ibu ya, Pak Sarung, terima kasih sudah masukannya.
barangkali ada masukan lagi dari guru lain terkait kegiatan yang saya lakukan ini. Atau cukup? Baik, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu mengikuti kegiatan pengimbasan pada materi budaya positif yang perlu kita terapkan di sekolah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan saya juga minta maaf seandainya penyampaian saya kurang berkenan atau tidak pas pada tempatnya. Bukan menggurui, tetapi ini adalah salah satu bentuk saya berbagi terhadap apa yang saya dapatkan selama ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.